Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selena Nazareta Syahputri dengan NPM 603251115. Saya di sini akan menjelaskan soal kuis pengantar akuntansi. Soal pertama, Beni Sanjaya adalah pemilik pengelola kantor konsultan motivasi bisnis Sukses Consulting. Pada akhir periode akuntansinya 30 Desember 2025, Sukses Consulting memiliki aset 780 juta dengan ekuitas 630 juta dan liabilitas 150 juta. Kita langsung ke transaksinya pada bulan Desember. Untuk transaksi yang pertama, menerima penanaman modal dari investor sebesar 180 juta. Untuk persamaan dasar akuntansinya, di cash bertambah 180 juta dan di share kapital bertambah 180 juta. Masuk ke transaksi yang kedua, membeli bangunan dan peralatan sebesar 100 juta dan 50 juta. Nah, di sini berkurang di cash 150 juta, di equipment buildingsnya bertambah 100 juta, dan di equipment bertambah 50 juta. Jadi di equipment bertambah 150 juta. Yang ketiga, membeli mobil secara kredit sebesar 25 juta. Bertambah di equipment automobile 25 juta dan bertambah di account payable 25 juta. Transaksi keempat, melakukan pemberian jasa sebesar 20 juta dengan pembayaran secara tunai oleh konsumen. Bertambah di cash 20 juta dan di revenue bertambah 20 juta juga. Di transaksi kelima, membayar hutang yang sudah jatuh tempo sebesar 25 juta. Di cash berkurang 25 juta, di account payable berkurang juga di 25 juta. Nah, untuk transaksi terakhir, di transaksi 6, kita ada membayar gaji karyawan sebesar 10 juta, berkurang di cash sebesar 10 juta dan bertambah di expense atau salaries expense 10 juta. Nah, untuk total aset, untuk cash itu ada di 15 juta, untuk equipment ada di 175 juta, untuk account payable kita habis atau sudah kosong, di share kapitalnya 180 juta, di revenue 20 juta, dan untuk expense di 10 juta. Untuk balance-nya 15 juta ditambah 175 juta jadi 190 juta. Untuk liability dan equity-nya 180 juta ditambah 20 juta dikurang 10 juta jadi 190 juta. Nah, karena kita di sini mencari posisi akhir aset, liabilitas, dan ekuitas Beni Sanjaya, jadi kita langsung jumlahin bersama saldo awal yang tadi di periode akhir akuntansinya. Nah, untuk saldo awalnya aset 780 juta ditambah aset 190 juta, jumlahnya jadi 970 juta. Nah, untuk equity-nya 630 juta ditambah 190 juta, hasilnya 820 juta, dan liability 150 juta ditambah. Nah, karena liability-nya kita nggak ada, jadi kosong. Untuk keseluruhannya, aset 970 juta, liability ditambah equity 150 juta ditambah 820 juta, jadi 970 juta. Jadi, untuk asetnya 970, liability-nya ditambah equity-nya 970 juta juga. Nah, untuk soal yang kedua, beberapa tahun terakhir PTA menjalankan usaha konsultasi paruh waktu dan melakukan beberapa transaksi selama bulan Juli 2025. Untuk di general journal-nya, kita mempunyai balance-nya 115 juta 350 ribu di debit dan di kredit 115 juta 350 ribu juga. Nah, untuk transaksi yang pertama kita ada cash, account receivable, supplies, equipment, itu semua di debit dan ada di share kapitalnya itu di kredit. Nah, setelah ke general journal, kita lanjut ke ledger. Untuk ledger, kalian tinggal masukin aja sesuai akun-akunnya. Dia masuknya, akun itu masuk ke debit apa kredit. Setelah itu kita lanjut ke trial balance-nya. Untuk di trial balance kita mempunyai balance-nya 65 juta 100 ribu dan untuk di kreditnya 65 juta 100 ribu juga. Nah, kita ada di cash debit 4 juta 550 ribu, account receivable 18 juta 800 ribu, supplies-nya 3 juta 800 ribu, equipment-nya 14 juta, prepaid rent 4 juta 800, prepaid insurance 4 juta 500, account payable 1 juta 300, unearned revenue 5 juta 500, share kapitalnya 45 juta, dan revenue 13.300 juta, price-nya 12 juta 500, advertising expense 400 ribu, dan salaries and wage expense 1 juta 750 ribu. Untuk adjusting entries, saya mengikuti yang informasi tambahannya. Nah, untuk di per tanggal 31 yang pertama, asuransi yang terpakai selama bulan Juli sebesar 375 ribu, di adjusting entries-nya itu insurance expense di debit 375 ribu dan prepaid insurance di kredit 375 ribu juga. Nah, untuk di adjusting entries, kita memiliki balance 7.525.000. Setelah membuat real balance dan adjusting entries, saya langsung mengerjakan ke worksheet. Untuk mencari adjusted trial balance-nya, income statement dan statement of financial-nya. Untuk balance di trial balance itu di 65 juta 100 ribu, untuk di adjusting entries 7 juta 525 ribu, untuk di adjusted trial balance-nya 66 juta 25 ribu, dan income statement 6 juta 925 ribu di debit dan di kredit 16
9.050.000 dengan selisih 9.125.000. Untuk di statement of financial position, di debitnya 59.100.000, untuk di kreditnya 49.975.000 dengan selisih 9.125.000. Kita lanjut langsung ke income statement. Untuk income statement tinggal dimasukin aja sesuai yang sudah dibuat di worksheet. Service revenue sebesar 16.050.000 dan operating expense-nya 6.925.000. Jadi yang 16 juta itu dikurang dengan 6.925.000 dan ketemu di net income-nya 9.125.000. Untuk retained earnings-nya, kita di retained earnings-nya di 1 Juli kita nggak ada, jadi 0. Dan net income 9.125.000 untuk pengambilan pribadi atau prive 12.500 karena di sini ya jadi minus, jadi 3.375.000. Lanjut ke statement of financial position-nya, kita masukin di cash. Untuk aset itu totalnya 45.850.000 dengan liability, total liability 4.225.000. Untuk equity-nya 41.625.000. Liability ditambah equity 45.850.000. Langsung ke closing entries. Untuk closing entries-nya di tanggal 31 Juli, yang pertama service revenue di debit 16.050.000 dan di kredit income summary 16.050.000. Yang kedua 31 Juli income summary 6.925.000 di debit, dan untuk di kredit advertising expense 400.000, supplies expense 2.275.000, insurance expense 375.000, depreciation expense equipment 750.000, rent expense 1.200.000, salaries dan wage expense 1.925.000. Lanjut untuk menutup retained earnings, income summary di debit 9.125.000, retained earnings-nya di kredit 9.125.000. Yang terakhir kita menutup pengambilan pribadi, retained earnings 12.500.000 dan prive-nya 12.500.000 dengan total closing entries di debit 44.600.000 dan di kredit 44.600.000. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.